Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azim ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri di Kedurus yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama khotib berwasiat dengan wasiat yang akan senantiasa nanti disampaikan oleh para khutbah, para duat, wabil khusus fi kulli jum'ah. Sebuah wasiat agar kita senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas takwa Allah, takut kepada Allah. Takwa Allah yang juga menjadi tujuan utama yang termaktub di dalam Al-Quran. Setelah kita menjalani ibadah siam puasa, Allah menginginkan bahwa hasil akhir dari berpuasa agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran beberapa ayat itu bisa kita fahami secara mantuk, secara terucap. Kadangkala ayat itu juga mirip-mirip ya. Tadi saya mohon maaf ya, mestinya baca Al-Ashqa jadi Al-Atqa, sehingga langsung geser ke surat yang lain. Tadi saya afala yang duruna, sudah benar-benar afala yang duruna, diingatkan afala ya'lamu, itu langsung geser ke surat yang lain. Padahal sudah benar afala yang duruna ilal ibili. Jadi di dalam Al-Quran itu secara mantuk memang banyak kemiripan-kemiripan. Dan bagi orang yang ingin memahami dan mentadabburi, di sana Al-Quran menurut Ibnu Katsir letaknya di dalamnya ada bayyinat, ada petunjuk-petunjuk atau dalail, ada dalil-dalil yang bisa kita ambil manfaatnya. Salah satu yang bisa kita ambil manfaatnya adalah momentum goals dari puasa ini adalah bahwa karakter orang yang berpuasa itu menghasilkan orang yang bertakwa, dan bertakwa itu punya kualifikasi tersendiri. Ada beberapa kualifikasi muttaqin. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah, agi-agio, cepatlah, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Nah, ayat ini menjadi inspirasi kita, menjadi dalil kita bahwa menuju ampunan itu harus surah, agi-agi. Dolek ngapura itu minta maaf itu harus surah, agi-agi, jangan ditunda. Wajannatin, dan bergegaslah menuju surga, arduhas samawati wal ardu, yang luasnya terbentang langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin,
yang mana surga diperuntukkan, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada korelasi di sini. Bahwa puasa menjadikan kita sebagai pribadi yang takwa, ternyata goals di akhirat nanti kita disediakan surga. Kita disediakan sebuah reward yang tertinggi, yakni surga. Tapi surga ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Ini bagian kita untuk merefleksikan di dalam ayat Al-Quran ini. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ayat ini akan sering disampaikan, bahkan di momentum kultum tarawih juga kadang diingatkan ini, bahwa karakter orang yang bertakwa, bahwa karakter hasil dari pribadi yang sudah berpuasa itu adalah pribadi yang terbiasa untuk berinfak fis-sarra'i, dalam kondisi senang, dalam kondisi kaya, wad-dharra'i, dan dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi miskin. Ada kalimat yang menarik di sini, yakni ada penyebutan dharra. Kenapa Allah perlu menyebutkan ad-dharra? Padahal berinfak itu bagi orang yang berkecukupan saja. Mestinya hanya fis-sarra, tidak ada dharra. Lalu kemudian beberapa guru kita memberikan penjelasan bahwa sebenarnya orang yang dalam kondisi kaya atau dalam kondisi senang, dia berinfak, pada dasarnya dia sudah terlatih ketika dia sudah dalam kondisi susah. Maka ketika dalam kondisi susah dia tetap terlatih untuk berbagi. Dalam kondisi saat dia senang, naik jabatan, meningkat, maka dia akan tetap terbiasa berbagi. Kalau dalam kondisi susah dia sudah tidak mau berbagi, jangan-jangan ketika dalam kondisi sarro, dalam kondisi jabatannya sudah enak, THR-nya sudah turun, ya, uangnya sudah banyak, dia justru merasa eman, ini adalah hasil usahaku, saya tidak mau berbagi. Maka kata guru-guru kita, orang kaya yang berbagi pada dasarnya dia terlatih ketika dalam kondisi susah dia tetap berbagi. Makanya ada kalimat sarro wad-dharra, dan ini salah satu karakter muttaqin. Di bulan Ramadan kita terbiasa dan dibiasakan untuk berderma. Wal kadhiminal ghaidha, karakter yang kedua adalah dia mampu menahan amarah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, selama Ramadan kita terbiasa untuk diberi wejangan bahwa ketika ada kondisi atau situasi yang menyebabkan kita marah, maka ingatkan dirimu sendiri, ini shaim. Ingatkan dirimu sendiri bahwa engkau sedang berpuasa. Maka menjaga emosi supaya tidak terlalu gampang tersulut emosi, itu adalah salah satu karakter muttaqin, dan itu sudah kita biasakan selama bulan Ramadan. Maka karakter ini harus kita bawa setelah selesai bulan Ramadan, kita masuk Idul Fitri, kita bawa karakter ini di kehidupan setelah bulan Ramadan. Karakter yang ketiga, wal-afina 'anin nas, orang yang mau memaafkan orang lain, orang yang mau membuka pintu maaf. Momentum Idul Fitri adalah momentum kadang kita saling untuk meminta maaf. Yang merasa salah, al-mukhti, hendaklah segera minta maaf. Yang dimintai maaf, jangan sok-sok jual mahal, tidak mau
memaafkan, yang salah mau meminta maaf, yang dimintai maaf mau memberi maaf. Disitulah letak wal afina anin nas, hamba yang mau menerima maaf dari orang lain, atau hamba yang mau memberi maaf kepada orang lain. 3 karakter ini kemudian ditutup oleh Allah dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu innallaha wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta atau senang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kebaikan itu sebenarnya makna yang melekat di dalam diri seseorang. Tapi jangan lupa di dalam unsur kebaikan yang ada di dalam seseorang itu ada unsur yang tidak baik juga. Sebagaimana Allah niku mengingatkan setelah menciptakan manusia, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah sudah menciptakan jiwa kita, Allah mengilhamkan, bahasa programmer mungkin, Allah menginput ya, Allah menginstal di dalam diri kita ini fujuraha, potensi negatif, wa taqwaha, dan potensi positif atau kebaikan. Makanya pertarungan antara baik dan buruk itu sudah ada sejak di dalam diri kita. Ditawari sesuatu yang tidak boleh tapi kok menyenangkan, maka akan ada pergolakan batin, diambil atau enggak ya. Sudah ada pergolakan batin, mau yang fujurnya yang terlebih dahulu dikedepankan atau takwanya. 3 karakter tadi ditutup Allah suka pada orang yang berbuat ihsan, maka potensi kebaikan perlu kita kedepankan sebagai ibadah maliyah. Tadi yang infak itu ibadah maliyah atau ibadah yang berdasarkan pada akhlak yang baik, seperti yang tadi tidak marah, mau memaafkan orang lain, itu ihsan, berbuat baik. Tapi ada kalimat di salah satu tafsir, di tafsir Marah Labid karangan Imam Nawawi, dan ini juga muncul di Musnad Ahmad, bahwa ihsan itu kita berusaha untuk berbuat baik pada semuanya. Kata Imam Nawawi, laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaih. Ihsan itu engkau tidak berbuat baik pada orang yang telah berbuat baik padamu. Dzalika mukafaah. Itu pekpuk bahasa Jawa ini, atau itu balas budi ya. Kita misalnya mau berinfak hanya kepada orang yang tidak pernah menyakiti kita. Oh, nek ana tangga sing kok senengane nyakiti, wis kata kei, itu bukan tujuan. Kita berbuat baik dipilih-pilih ya. Kita berbuat baiknya hanya kepada orang yang telah berbuat baik. Itu bukan ihsan. Innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaih. Justru ihsan itu engkau tetap berbuat baik kepada orang yang telah berbuat buruk kepadamu. Maka ketika ada orang yang misalnya biyen kate tak utangi gak dikei-kei, saiki butuh, tak wales ya, saya balas ya. Ketika kamu butuh, ora tak kei. Padahal saya punya. Berarti ihsannya hanya kepada liman ahsana ilaih, tidak kepada liman asaa ilaih. Ketika kita momentum Idul Fitri ini, kita hanya memberikan maaf kepada orang yang berbuat baik pada kita, yang berbuat buruk kita ogah untuk memberikan maaf. Bukan ihsan itu. Ihsan itu justru kita tetap komitmen kepada kebaikan, kepada orang yang telah berbuat baik dan kepada orang yang telah berbuat buruk.
Semoga kita keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi yang fitrah, dalam kondisi yang bersih. Salah satu karakter kondisi bersih adalah kita diampuni oleh Allah sebab puasa kita, sebab qiyam Ramadan kita, sebab malam Lailatul Qadar kita, sehingga kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu fitrah. Fitrah itu kemudian juga kita implementasikan dalam memandang harta, bahwa harta yang kita miliki semuanya adalah min ata'illah, dari pemberian Allah, dan kita bagi sesuai dengan tuntunan Allah. Itu kembali ke fitrah. Fitrah juga bermakna suci, suci dari dosa. Makanya kita berharap keluar dari bulan Ramadan di momentum Idul Fitri ini, dosa-dosa kita terampuni oleh Allah. Amin. Dan kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik dalam memandang harta dan dalam memandang akhlak yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah menerima seluruh rangkaian ibadah kita, baik siam kita, sholat kita, qiyam kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.